Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adefa Heriatun Nisak dari kelas 9B Sekolah SMP Islam Nabilah, Kota Batam. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kepada penonton semua tentang virus corona. Saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus baru yang menyerang sistem pernafasan manusia, yaitu virus corona. Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, dan juga kematian. Tetapi jangan panik, karena persentase kematian akibat virus corona ini lebih rendah dibanding persentase kematian akibat virus lainnya seperti SARS dan MERS. Corona menyebar dari satu manusia ke manusia lainnya. Virus ini dapat menyerang siapa aja, baik itu bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun lansia. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, tingkat kematiannya rendah dan tingkat kesembuhannya pun bisa terbilang tinggi. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar di seluruh wilayah Cina dan negara-negara lainnya termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Sedangkan di Indonesia sendiri memberlakukan untuk melaksanakan social distancing untuk mencegah penyebaran virus ini. Seorang dapat terkena virus corona dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, menyentuh wajah sebelum mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh barang-barang yang mungkin sudah terkena oleh virus corona. Yang terakhir, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti berjabat tangan. Nah, sekarang kita akan membahas gejala-gejala dari virus corona ini. Virus corona dapat menimbulkan bermacam gejala kepada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada seberapa serius infeksi yang terjadi di tubuh kita. Berikut gejala virus corona yang bisa terbilang ringan. Pertama ada hidung beringus, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, dan demam dengan suhu di atas 28 derajat Celcius. Sedangkan gejala virus corona yang parah antara lain batuk berlendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat sedang bernafas dan batuk. Infeksi penyebaran corona bisa semakin parah bila ia menyerang sekelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit paru-paru, anak bayi, lansia, dan orang yang memiliki imun tubuh yang lemah. Nah, sekarang kita akan bahas cara pencegahan menyebarnya virus corona ini. Untuk mengurangi penyebaran virus corona, kita bisa melakukan 10 cara untuk mencegah penyebaran virus ini, yaitu yang pertama, kita harus mencuci tangan. Mencuci tangan ini sangat penting karena tangan kita ini memiliki sangat banyak kuman dan bakteri di dalamnya. Sangat disarankan untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Kenapa? Karena sabun dapat membunuh kuman dan bakteri yang ada di tangan kita. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, terutama area mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Karena ketika kita menyentuh wajah, kita pasti menggunakan tangan. Nah, kita tidak tahu apa saja yang sudah tangan kita sentuh sebelumnya, sebelum kita menyentuh wajah kita. Jadi, sebelum menyentuh wajah, sangat disarankan untuk mencuci tangan. Yang ketiga, etika saat bersin dan batuk. Etika ketika bersin atau batuk yang benar adalah dengan menggunakan siku kita bagian dalam ini dan menggunakan tisu bersih. Nah, jika menggunakan tisu, sebaiknya tisunya tersebut langsung dibuang dan cuci tangan kalian. Keempat, memakai masker. Walaupun virus corona tidak menyebar melalui udara, tapi dengan memakai masker dapat meminimalisir penyebaran virus corona ini. Kelima, hindari interaksi langsung seperti berjabat tangan atau kontak fisik karena corona bisa menyebar dengan melalui kontak fisik. Yang keenam, menghindari berbagi menggunakan barang pribadi karena kita tidak tahu kan jika orang tersebut sudah terinfeksi oleh virus atau belum. Nah, jika kita berbagi barang kita dengan orang tersebut dan orang tersebut memakainya dan dikembalikan lagi ke kita,
lalu kita gunakan juga, maka kita bisa tertular oleh virus corona ini. Yang ketujuh, social distancing. Social distancing ini juga bisa disebut dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lain dengan jarak minimal 1 meter. Nah, yang kedelapan adalah cuci bahan makanan sebelum dimasak atau dimakan, karena kita tidak tahu apa saja yang sudah menempel di bahan tersebut sebelum kita menggunakannya. Yang kesembilan, selalu jaga kebersihan. Nah, ini tuh sangat penting sekali. Nah, yang terakhir, kita harus meningkatkan imun tubuh kita. Bagaimana cara meningkatkan imun tubuh kita? Cara untuk meningkatkan imun tubuh kita adalah dengan rajin berolahraga, makan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, tidur yang cukup, dan jangan lupa untuk meminum air yang banyak karena air sangat berperan penting untuk tubuh kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.